diri kita tuh multi layer, super multi layer gitu. Kayak bawang ya? Kayak bawang. Iya. Sama lah kalau dalam perspektif di psikologi itu kan ada psikoanalisa, Iya. ada habit, Iya. ada humanistik. Iya. Humanistik nanti Paham beranak nih, jadi Kang Abu ya. transpersonal gitu misalnya. Iya, Nah, benar. dalam perspektif diri juga kita penting menyadari bahwa mana Islam sebagai identitas dan mana Islam sebagai value gitu. Karena tidak semua orang yang KTP-nya Islam memiliki value Islami gitu. Iya. Karena kalau kita bicara Islam cuman hanya identitas, melakukan ritual hanya dalam konteks fisik, itu dia hanya melakukan yang namanya olahraga gitu. Tapi tidak mengolah batinnya. Sementara kalau kita bicara dalam konteks healing dalam Islam kan topiknya ke situ gitu ya. Saya mungkin akan mengambil bahwa healing itu kan tidak terjadi hanya dalam konteks fisik gitu. Betul. Tapi membawa konteks yang namanya man arafah nafs. Nafs itu artinya jiwa. Iya. Ya at least kalau ngomongin ke psikologi bahwa konteks dalam esensi yang healing itu kan sebetulnya bukan gerak fisiknya gitu. Nah, contoh Mbak, kalau kita bicara orang beriman, orang beriman itu nggak ditentukan sama identitasmu apa gitu. Karena orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman. Iya. Ya kan? Benar. Puasa misalnya, yang dipanggil tuh bukan hai orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iya. Artinya iman tidak terletak pada identitas. Aku mungkin pakai analogi gini Mbak, ada aku satu tuh sumber, aku dua tuh percikan ruh, aku tiga tuh jiwa, aku empat itu jasad. Jadi ada 4, 3, 2, 1 gitu. Nah aku empat itu kan identitas, aku tiga itu jiwa. Pertanyaannya, kalau yang dipanggil hai orang-orang yang beriman, iman kan bukan urusan fisikal, tapi aku tiga gitu. Karena kan banyak aku di dalam aku nih. Nah, yang penting untuk kita sadari bahwa orang beriman itu bukan, ya kan sekarang banyak yang bicara orang yang percaya atau orang yang oke lah itu nggak salah gitu. Tapi kita deep dive dari kata iman itu sendiri kita bisa panjang cerita ini. Karena iman itu satu akar kata dengan aman. Oh gitu. Oh iya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang jiwanya safe and secure. Maka disebut orang beriman. Orang yang beriman, orang yang jiwanya safe and dan secure. Wow. Mungkin kalau dalam perspektif bahasa di Quran itu dikatakan mutmainah, tenang. Tenang, jiwanya tenang gitu. Iya. Makanya kalau ada orang ngomong kayaknya kamu kurang beriman, tar dulu nih perspektif mana gitu. Kayaknya memang kamu kurang tenang jiwanya, benar. Tapi saya lebih prefer ketika ada orang sesuatu, dia bukan kekurangan iman, kekurangan pengetahuan sebetulnya. Karena ketika dia kekurangan pengetahuan, dia kekurangan pemahaman, dia pasti akan kekurangan ketenangan.